Permen karet dianggap sebagai barang yang tidak sopan. Bahkan pada masa Perang Dunia Kedua, setiap tentara dalam kekuatan sekutu Amerika Serikat mendapatkan jatah. Halo, ini adalah video pertama saya di YouTube. Pada segmen ini saya akan membahas berbagai macam hal, mulai dari sejarah, misteri, tragedi, dan hal-hal lain yang bisa kalian request di kolom komentar. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung bahas saja sejarah permen karet yang ternyata sudah ada sejak sebelum Masehi di segmen Cari Tahu. Kadarieu, tahu bulat, digoreng dadakan. Sebenarnya sampai saat ini tuh sejarah permen karet masih belum jelas. Tapi bukti sejarah tertua ditemukan oleh arkeolog pada tahun 1993 berupa 3 gumpalan uang berisi pemanis madu yang berusia 9.000 tahun. Diduga gumpalan ini adalah bekas dari kunyahan para pemburu di Swedia. Yang jelas, bagi masyarakat Yunani kuno, mengunyah permen karet sudah jadi kebiasaan umum di masyarakat. Mereka mengunyah getah dari pohon mastik atau pohon damar wangi yang berasal dari Turki. Sedangkan suku Maya di Amerika Tengah mengunyah cikel, yang merupakan bagian tebal dari cairan getah dari pohon sapodila. Cikel ini kemudian dikenal sebagai bahan dasar permen karet. Mereka mengunyah getah dari pohon sapodila ini sebagai salah satu cara untuk membersihkan mulut dan meredakan sakit gigi. Pohon sapodila ini tumbuh liar di hutan Amerika Tengah dan Meksiko, di mana pohonnya disadap, kemudian getahnya diambil untuk kemudian diolah menjadi permen karet. Pohon sapodila ini di Indonesia lebih dikenal dengan nama pohon sawo. Sementara itu di Amerika Utara, penduduk asli di sana yaitu suku Indian punya kebiasaan mengunyah permen karet yang terbuat dari damar pohon cemara. Pembuatan permen karet dan bisnisnya dilakukan pertama kali oleh John Bacon Curtis, yaitu seorang bisnismen dan investor asal Amerika. Pada tahun 1848, dengan mendidihkan damar cemara di dalam panci dan dijajakan oleh anaknya dari rumah ke rumah, ternyata laku keras. Kemudian pada 1850, John Curtis menambahkan rasa dan parafin pada permen karet buatannya untuk rasa yang lembut dan kenyal. Tapi karena tidak meminta hak paten, usahanya kemudian mendapatkan pesaing. Sebenarnya beberapa orang sudah mendaftarkan hak paten untuk permen karet. Seperti pada bulan Juli 1869, Amos Tyler menerima paten pertama di Amerika Serikat untuk permen karet. Tetapi dia tidak pernah menjual permen karetnya secara komersial. Kemudian pada Desember 1869, William Finley Semple, seorang dokter gigi dari Mount Vernon, Ohio, mendapatkan hak paten untuk permen karet pertama dengan dasar getah karet. Tetapi lagi-lagi dia tidak mengkomersilkan penemuannya. Nah, yang melakukan komersialisasi atas permen karet pertama, yang kemudian sering disebut-sebut sebagai penemu permen karet, adalah Thomas Adam, yang merupakan seorang pengusaha pembuatan gelas di Manhattan. Pada tahun 1869, Adam awalnya menggunakan getah tersebut untuk pembuatan ban mobil, tapi gagal. Kemudian ia memutuskan untuk menggunakan getah tersebut sebagai bahan baku pembuatan permen karet. Nah, produksi permen karet pertama Thomas Adam dan anaknya, yaitu Thomas Junior, itu awalnya adalah permen karet berbentuk bulat, berwarna putih, dan tidak ada rasanya. Tapi laku keras dijual. 2 tahun kemudian, keluarga mereka membuatlah mesin membuat permen karet sendiri yang dirancang oleh Adam untuk membuat batangan-batangan permen karet yang diberi pemanis. Pada tahun 1871, Adam memperoleh paten untuk proses pembuatan permen karet. Dan pada tahun yang sama, Adam juga mematenkan mesin pembuat permen karet ciptaannya dan menciptakan permen karet rasa licorice yang disebut Blackjack. In 1848, the Curtis family of Maine began making gum from the resin of spruce trees and sold it to Chaws for a penny. Although the gum was a hit, the family never patented the recipe. Pada tahun 1880, Frank Fleur bereksperimen dengan cikel dari getah pohon sapodia. Fleur membuat kubus dari cikel dan melapisinya dengan bahan manis. Mereka menyebut permen karet buatannya dengan nama Chiclet, dan ternyata Chiclet menjadi sangat populer dan menjadi merek permen karet pertama yang dikenal di dunia. Pada abad berikutnya, muncul permen karet dengan rasa almond manis. Pada awal 1900-an, permen karet mulai diproduksi massal di Amerika dan Eropa. Beberapa merek permen karet yang dikenal pada masa itu seperti Juicy Fruit, Double Mint, dan Spearmint yang diproduksi oleh Wrigley Company. Here's a tip you'll appreciate. It pays to have a smile that's bright, to help you look and feel just right. Double your pleasure, double your fun with double good, double mint gum. Pada tahun 1906, untuk pertama kalinya, Frank Fleur memperkenalkan permen karet yang dikenal dengan jenis bubble gum, yang kemudian disempurnakan oleh Walter Wimmer pada tahun 1928 dengan warna merah jambu. Sejak saat itu, permen karet berkembang menjadi bisnis yang sangat besar, hingga saat Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua, membuat permen karet dikenal lebih luas di seluruh dunia.
Hal ini disebabkan karena mengunyah permen karet dapat menjaga kebersihan mulut dan gigi. Selain itu, permen karet juga dianggap dapat mengurangi stres, menenangkan saraf, menghilangkan haus, dan mengurangi tekanan pada gendang telinga. Sehingga permen karet pun dimasukkan dalam daftar perlengkapan militer pada saat itu. Bahkan pada masa Perang Dunia Kedua, setiap tentara dalam kekuatan sekutu Amerika Serikat mendapatkan jatah 630 bungkus permen karet dalam setahun. Jadi suatu hal lumrah nih jika BPK Amerika Serikat melakukan audit dan di sana ada di listnya daftar anggaran pembelian permen karet untuk tentara. Seiring berkembangnya teknologi dan inovasi dalam pembuatan permen karet, formulasi dan bentuk permen karet terus berubah. Ada permen karet yang membantu kesehatan gigi dan gusi, serta permen karet dengan berbagai rasa dan varian. Saat ini produk permen karet merupakan salah satu produk paling populer di seluruh dunia. Selain berbentuk permen karet juga sekarang digunakan dalam berbagai olahan makanan dan minuman. Saat ini, sekitar 374 miliar potong permen karet dikonsumsi di seluruh dunia tiap tahunnya. Tapi di beberapa negara seperti Singapura dan Thailand, permen karet dianggap sebagai barang yang tidak sopan dan dilarang dijual dan dikonsumsi sembarangan. Walaupun banyak orang yang menganggap permen karet ini sebagai barang yang tidak berguna, nggak ada nutrisi apa-apa. Tapi sebenarnya beberapa jenis permen karet mengandung vitamin dan mineral seperti kalsium, vitamin C, dan vitamin D. Selain itu, permen karet saat ini sudah berkembang menjadi beberapa jenis yang dikhususkan untuk keperluan di dunia kedokteran. Seperti permen karet untuk membersihkan gigi dan mulut, atau permen karet untuk mengatasi masalah pencernaan. Meskipun permen karet banyak diproduksi dalam potongan kecil, ada juga permen karet yang memiliki ukuran yang sangat besar, bahkan sampai seukuran bola basket. Kalau kalian sudah nyobain permen karet modern gimana aja? Jangan lupa di komentar ya. Cukup sekian pembahasan kali ini. Silahkan komentar jika ada yang kurang atau ingin ditambahkan. Sampai ketemu lagi. See you. Double good, double mint gum.